Tuhan Yesus bisa punya cara pandang yang lebih luas, lebih utuh daripada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu. Maka ini sangat penting membawa point of view, sudut pandang Tuhan terhadap jalan kehidupanku. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda bisa melakukan ini, semua yang Anda sesali dalam hidup, semua yang Anda tangisi dalam hidup, itu semua ternyata bisa membawa kita lebih utuh lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang melihat Anda kemarin bersama-sama ke gereja merayakan Minggu Palma. Sungguh sebuah pintu masuk buat kita untuk memasuki pekan suci, Trihari Suci, dan juga perayaan Paskah Tuhan. Saudara-saudara, hanya melalui penderitaan yang kita tanggung bersama Tuhan, kita hadapi bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan membawa salib-salib kehidupan kita ini, kita bisa masuk dalam kebangkitannya. Maka dari itu saudara-saudaraku, dalam video di Pekan Suci ini, saya mengajak Anda semua untuk retret bersama-sama selama 6 hari sebelum Paskah. Mau nggak ikut retret? Retret secara online. Dalam retret, saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali. Namanya juga retreat, melihat kembali, mundur ke belakang, untuk melihat apa-apa saja yang sudah kita lalui, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar. Tapi kali ini kita pakai POV-nya Tuhan. POV apa, Romo? Itu loh yang lagi rame-rame di medsos. Point of view, sudut pandang Tuhan. Kalau dulu kita terluka, kalau dulu kita sukses, kalau dulu kita jatuh, kalau dulu kita berjumpa dengan pasangan, kalau dulu kita punya anak masih pada kecil, kalau dulu kita pernah susah, kalau dulu kita pernah ditipu, kalau dulu kita pernah dianiaya, dulu kita direndahin, dulu kita prestasi kita luar biasa. Dulu kita mungkin belum sadar, cuma pakai kacamata manusia saja. Tetapi sekarang dengan pemahaman yang sudah lebih luas, dengan pengalaman iman yang sudah lebih matang, pengenalan akan Kristus Tuhan yang sudah lebih mendalam lagi, kita mundur ke belakang bukan untuk mengulangi luka-luka, merasakan kembali luka-luka waktu dikhianati, atau merasa mengenang, dulu saya bahagia, kenapa sekarang saya nggak bahagia, lalu menyesal. Bukan itu. Sekarang kita dengan kedewasaan, dengan iman kita, tarik ke belakang. Tuhan, izinkan aku untuk mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki dengan masa laluku. Mengapa aku harus melewati semua itu? Mengapa Tuhan, orang lain enggak? Kenapa aku harus melewati air mata seperti ini? Tuhan, orang lain, orang tuanya itu masih bisa ada sama mereka sampai mereka tua. Kenapa Tuhan, orang tua saya nggak ada? Engkau panggil duluan ketika saya masih sangat amat muda. Ketika waktu itu saya sangat membutuhkan kasih sayang seorang papa, kasih sayang seorang mama. Tapi semuanya Tuhan nggak pernah aku rasakan. Dulu mungkin nangis, kesel, Tuhan kejam, Tuhan nggak sayang saya, Tuhan itu jahat. Sekarang kan berbeda. Nah, itu maksudnya. Nah, bahan-bahan retret yang saya mau olah adalah dengan bacaan-bacaan sebelum Paskah ini. Kenapa dibacakannya kok Yohanes bab 12 ayat 1-11? Itu nggak usah jauh-jauh, dikatakan di ayat 1 begini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Jadi bacaan Injilnya bercerita tentang peristiwa yang terjadi 6 hari sebelum Paskah. Cocok sama hari ini. Waduh, kok bisa pas gitu ya Romo? Memang keren kok kalau soal kalender liturgi gereja. Hari-hari terakhir sebelum wafat dan kebangkitannya, apa
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam persiapan terakhirnya sebelum perpisahannya dengan para muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke Betania, ke rumah Lazarus. Nah, dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Saudara-saudara, mungkin selama ini Anda itu lihat Lazarus ya udah orang yang meninggal 3 hari terus dibangkitkan, lalu punya 2 saudara namanya Maria dan Marta. Tapi apakah Anda tahu saudara-saudara, di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Jadi bukan sekedar makan siang, makan malam biasa, tapi sebuah perjamuan, duduk bersama-sama, makan sesuatu yang istimewa sebelum menyambut perayaan Paskah. Saudara-saudaraku terkasih, Lazarus, Maria dan Marta mungkin bisa digolongkan termasuk keluarga yang berada. Marta melayani. Waduh Romo, bukan sebuah rahasia lagi. Pernah kan Romo, waktu Yesus datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus, waktu itu Marta memang melayani. Itu ada di Injil Lukas. Tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan. Waktu itu Marta di Injil Lukas protes sama Yesus. Mengapa engkau membiarkan aku melayani seorang diri, sementara saudariku hanya duduk diam saja? Ingat itu ya. Dan ini ternyata tetap Marta selalu melayani. Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Lazarus di Yohanes 12 adalah Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus. Lalu juga ada banyak murid-murid datang ke perjamuan itu. Bahkan orang-orang Yahudi juga datang ke perjamuan itu. Cobalah Anda bayangkan, kira-kira memang waktu mereka makan diem aja gitu? Kan enggak. Ya namanya perjamuan, ada bincang-bincang, ada dialog, ada yang sharing, ada yang cerita, ada yang mendengarkan. Kira-kira apa yang ditanya oleh murid-murid Yesus terhadap Lazarus? Kira-kira apa juga yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Lazarus? Lazarus, dulu kamu di dalam makam 3 hari kamu merasakan apa sih? Bisa jadi mereka mau tahu itu. Lazarus, waktu kamu mati, apa yang kamu alami? Apakah kamu melihat terang? Apakah kamu langsung masuk kerajaan surga? Apakah kamu melihat Tuhan? Dan lain sebagainya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Marta disebut, Lazarus disebut, di sini giliran Maria mengambil sebuah peranan. Dia mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Saudara-saudara, dari sisi Maria tidak pernah memperhitungkan berapa harga dari minyak narwastu itu. Nanti dari mulut seorang Yudas baru kita tahu tuh minyak narwastu seharga 300 dinar. Kalau 1 tahun itu 365 hari, satu orang budak dapat upah 1 dinar sehari, artinya itu 10 bulan orang bekerja baru bisa beli minyak narwastu. Enggak makan, enggak minum, enggak ada biaya sekolah, enggak ada cicilan, duitnya hanya untuk beli minyak wangi. Artinya sebuah penegasan, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini keluarga orang berada. Nah saudara-saudara, dikatakan langsung Yudas yang sudah mulai ada kuasa jahat bekerja dalam dirinya. Yudas, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Reseller ini. Mungkin harganya lebih dari 300 dinar bukan? Kalau Anda misalnya beli satu barang lalu Anda jual, pasti harganya turun. Harganya sudah turun aja 300 dinar saudara-saudara, apalagi waktu beli baru. Nah, ungkapan Yudas ini seolah-olah sangat amat luhur. Duit kayak gitu daripada dibuang-buang hanya untuk cuci kaki, mendingan jual 300 dinar itu bisa buat
nafkah banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebuah kebaikan, sebuah keluhuran, sebuah niat suci, niat baik. Padahal, nah ini dia, kan untuk menutup-nutupi kemunafikan, keserakahan, cintanya akan uang. Maka dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, mari kita lihat duduk perkaranya. Ada Marta, sibuk melayani. Ada Lazarus, laki-laki dalam rumah itu, menyambut Yesus karena Yesus datang di rumah dia. Ada Maria duduk meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Ada seorang murid Yesus namanya Yudas tadi yang mencoba mengkritik tindakan Maria. Apa yang diperbuat oleh Yesus? Apa reaksi Yesus? Kepada siapa Yesus berpihak? Yesus membela siapa dalam kasus ini? Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengajak Maria untuk menyadari tindakannya, mengajak Marta menyadari tindakannya, mengajak Lazarus untuk menyadari tindakannya, menyadarkan Yudas juga pada tindakannya. Jadi Yudas nggak ngerti, mungkin Maria juga nggak ngerti, Marta, Lazarus juga nggak ngerti. Tapi dengan peristiwa ini, mereka semua diajak untuk mengerti dan memahami apa arti semua itu. Tuhan Yesus bisa punya cara pandang yang lebih luas, lebih peka, lebih sensitif, lebih utuh daripada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu. Maka ini sangat penting membawa point of view, sudut pandang Tuhan terhadap jalan kehidupanku. Aku gak mau cuma punya satu sisi saja, cara pandangku saja, tapi aku mau melihat cara pandang Tuhan yang lebih utuh terhadap hidupku. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda bisa melakukan ini, semua yang Anda sesali dalam hidup, semua yang Anda tangisi dalam hidup, semua yang Anda anggap kehilangan dalam hidup Anda, semua hal-hal kesuksesan, keberhasilan bahkan, itu semua ternyata bisa membawa kita dengan sudut pandang Tuhan lebih utuh lagi. Saya pikir dulu saya tuh orang paling menderita di dunia, Romo. Setelah ditinggal orang tua saya, Romo. Saya pikir dulu saya lagi ditinggal sama Tuhan, Romo. Ketika saya jatuh, ketika bisnis saya hancur, ketika deal-dealan bisnis saya nggak berhasil, Romo. Ketika saya nggak masuk ke kepolisian, Romo. Ketika saya gagal jadi waktu kuliah di kedokteran, Romo. Ketika saya gagal, Romo, jadi calon imam. Ketika saya merasa begini, merasa begitu. Ternyata dari sudut pandang Tuhan yang lebih lebar, lebih utuh lagi, justru semuanya itu bisa saya terima. Saya syukuri. Terima kasih Tuhan, saya telah boleh melewati lika-liku kehidupan, jatuh bangun, keberhasilan dan kegagalan seperti itu. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau orang baik ada temannya, orang jahat juga ada temannya. Mari kita lihat. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Mereka kepo, mereka mau tahu, mereka mau lihat, mereka mau menyaksikan, mereka mau bertanya, ada apa dengan Lazarus? Lalu, ini dia, imam-imam kepala bermufakat untuk membun-bun Lazarus juga. Nah lo, itu kalau udah kebencian udah sampai ke ubun-ubun, kebencian udah sampai udah mendarah daging, udah mencuci otak, pikiran, hati, dan tingkah laku manusia. Lazarusnya kan kagak salah. Lazarusnya kan bahkan Lazarus dikatakan gak pernah ngomong satu kali pun dalam kitab suci. Tapi juga ikut dibenci.
Lazarus yang menjadi bukti kemahakuasaan Tuhan, menjadi orang yang mengalami mukjizat kebangkitan, tetapi juga dimusuhi, bahkan mau dihabisi juga oleh mereka-mereka ini. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Kuasa kebangkitan hanya Allah yang mampu membangkitkan. Ada, dilakukan, tandanya dihadirkan, tapi justru mereka menolak karena apa? Bait Allah mereka terancam. Sekarang follower mereka satu persatu mulai protol-protol berkurang, mulai beralih pada Yesus. Kebencian. Lazarus, orang yang gak ada sangkut pautnya, tiba-tiba juga mau dihabisi oleh mereka. Ingat saudara-saudara, ini sebuah realita kehidupan yang sangat amat mengerikan. Saudara-saudaraku, kemarin para frater Triduum retret, romonya memberikan sebuah bahan retret yang bagus menurut saya. Begini, manusia itu hidup ada fase-fasenya. Yang pertama fase romantis. Wah, kita punya orang tua yang sayang sama kita punya sahabat-sahabat, ketika disayang waktu masih kecil, ketika kita jatuh cinta, ketika semuanya hidup berjalan sesuai dengan kemauan kita. Itu fase romantis. Kemudian gak lama setelah itu, fase romantis yang penuh idealisme. Wah, relasi suami istri harus kayak begini, relasi anak orang tua harus kayak begini, relasi teman dengan sahabatnya harus kayak begini, relasi anak orang tua harus kayak begini, orang tua sama anak harus begini. Itu idealisme, romantis. Tapi dalam perjalanan waktu, kita akan masuk dalam fase yang kedua, namanya fase realistis. Ternyata dunia jauh lebih kejam daripada yang saya bayangkan, Romo. Ternyata dunia merenggut semua yang saya banggakan di fase yang pertama, fase romantis tadi. Orang tua meninggal, suami sakit, istri meninggal, anak-anak pindah agama, pekerjaan kok mandek, dipecat, di PHK, membuat kita menjadi realistis. Sahabat terdekat kita meninggalkan kita. Wah, ketika kita masuk ke fase realistis, banyak sekali sakit hatinya. Karena ternyata hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dengan ideal-idealnya kita. Nah, gara-gara kita masuk dalam fase realistis ini, muncullah fase yang ketiga, yaitu krisis. Kita mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan, krisis relasi, termasuk juga dengan krisis iman. Kemudian nanti dengan krisis iman ini, disinilah Tuhan hadir, Tuhan menolong kita, asal kita berpaut padanya, membawa kita masuk dalam sebuah relasi yang lebih mendalam pada Kristus. Saudara-saudara, Anda ada di fase mana? Romantis, realistis, atau krisis? Jangan biarkan kita cuma berkutut-kutut di situ saja, karena hidup selalu menggulung-gulung kita, membuat kita terombang-ambing. Tapi pegang Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Disitulah kita akan kuat bertahan. Salah satunya caranya, saudara-saudara, adalah coba siapa-siapa saja yang sampai hari ini belum bisa Anda ampuni. Coba pikirin, coba diingat lagi. Romantis, realistis, krisis, lalu bersama Tuhan. Lihat itu semua dengan kacamata Tuhan. Tuhan minta kita ampuni, lepaskan apa yang tidak perlu kamu pertahankan. Semoga Tuhan memberkati. Bye-bye.